少爷，你终于回来了。还有什么意见吗？你们来，能如此轻敌，想找人来。你走！只是无意间路过此地，只有我有解药。Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan masih tetap semangat dan selalu ceria. Di video kali ini, Mimin akan kembali membahas donghua baru yang berjudul The Emperor of Eternity. Episode yang pertama ya guys. Berhubung donghua ini adalah donghua baru, mohon maaf bila banyak kata-kata yang belepotan dari admin. Seperti biasa buat kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggal lagi update terbaru dari channel Lengko Movie ini. Kalau udah, seperti biasa, jika ada notifikasi dari channel ini, harap untuk kalian buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau udah, gak perlu malas-malas, langsung saja kita digas.有什么意见吗？ 你不要欺人太甚！ Scene awal ini diceritakan di mana sang MC kita Chu Xuan ia bertarung berhadapan melawan binatang skala ungu. Dan MC kita yang sudah OP dia berhasil mengalahkan langsung binatang tersebut. Dan ia pun langsung mengambil hati inti binatang tersebut dan ia langsung menjual kepada sang Nona Liu Pei, pemilik toko pelelangan barang-barang. Dan sang MC kita pun ia menjual isi hati dari sang monster kepada si Nona Liu Fei, sehingga sang Nona langsung menukarkannya dengan beberapa koin emas. Lalu sang MC kita pun berterima kasih kepada sang Nona. Lalu sang Nona Liu Fei melihat ketampanan sang MC kita. Dia pun mengajak untuk bertidur dan beristirahat di kamarnya. Namun sang MC kita pun ia terus menolaknya dan dia malah pergi meninggalkan dari tempat tersebut. Dan menurut si Nona Liu Pei, MC kita tidak bisa lepas dari genggaman tangannya. Lalu singkatnya cerita, si MC kita pun sudah berada di kediaman istana kerajaan, yang mana orang-orang di tempat tersebut sedang mengobrol-ngobrol tentang sang MC kita. Namun, sang MC kita pun bertemu langsung dengan seorang nona cantik yang bernama Lin Rao, yang mencegah sang MC kita. Dan Lin Rao, dia sedikit mempunyai rasa kasih sayang kepada sang MC kita. Namun sang MC kita dia tidak menganggapnya dikarenakan Lin Rao sudah memiliki tunangan. Dan mereka berdua pun ya guys pada akhirnya terus membacot-bacot. Dan di akhir pembacotan sang MC kita dia tidak tertarik kepada Lin Rao. MC kita pun akhirnya pergi meninggalkan Lin Rao. Singkatnya cerita, sang MC kita atau putra tertua keluarga Chu sudah berada di tengah hutan. Lalu sang MC kita pun dia mengganti pakaiannya ya guys. Dia langsung menuju kediaman keluarga Chu. 还没有人敢对本少爷，你终于回来了。 Tiba-tiba, dia pun langsung membuka pintu masuk keluarga Chu. Dan di dalam sudah ada dua orang nona manis dan pria tampan, yaitu Chu Li'er dan Yun Er, yang sontak langsung menyambut kedatangan sang MC kita yang hadir di depan matanya. Lalu sang MC kita menanyakan kepada sang kakak yang ada di tempat tersebut. Lalu sang MC kita pun melihat kepada sang pria bajingan yang ada di dekat atau di hadapan sang kakak. Dan pria tersebut adalah Chu King. Sang MC kita pun langsung menanyakan apa maksud dan tujuan Chu King datang ke tempat tersebut. Dan menurut si pria bajingan Chu King, dia akan menikahi sang kakak perempuan atau sang kakak MC kita sesuai yang Penatua Agung perintahkan. 何贵干？你竟
是癞蛤蟆想事。成亲之后，你们便是一家人。 Lalu sang MC kita pun diagram terhadap Cuking, dan pada akhirnya datanglah si Nona Lin dan langsung menjelaskan bahwasannya Cuking adalah anak ketua agung dan masa depan Cuking sudah cerah menantinya ketika dia menikahi sang kakak sang MC kita tentunya. Dan nantinya mereka akan menjadi satu keluarga dan menjalani sisa hidup mereka semua dengan damai dan tentram. Lalu sang Nona Lin sedikit menghina kepada sang MC kita yang bahwasanya sang MC kita disangka dia tidak bisa berkultivasi. Jadi mana bisa sang MC kita melindungi sang kakak? Dan padahal sang MC kita sekarang mah sudah overpower ya guys. Dan pada akhirnya si MC kita pun sedikit memuji-muji kehebatan si Nona Lin. Dan dia tidak bisa membandingkan kekuatan si Nona Lin dengan kekuatan yang ada di dalam dirinya. Dan si Nona Lin dia terus membacot-bacokak pokoknya guys di hadapan sang MC kita. Pada akhirnya si Cuking membacot kepada sang MC kita bahwasannya janganlah keberatan jikalau Cuking menikahi sang kakak sang MC kita, yaitu Cu Liu Er. 是最好的选择。自知之明，看这一纸婚约。 Lalu sang MC kita pun dia pun langsung dikurung oleh kekuatan dari si Cuking. Sontak si kakak pun langsung memberhentikan tindakan si Cuking dan dia berusaha menyelamatkan sang MC kita. Namun sang MC kita pun dia berhasil menghancurkan halangan-halangan dari si Cuking. Dan pada akhirnya sang MC kita pun langsung memberikan kertas perjanjian untuk pertarungan dalam kurun waktu 3 bulan lagi. Dan jikalau Cuking menang dalam pertandingan maka apa yang Cuking inginkan boleh dilaksanakan. Tetapi jikalau Cuking kalah dari sang MC kita, maka sang MC kita tidak memperbolehkan untuk menikahi sang kakak dan Cuking tidak boleh ada lagi di tempat tersebut. 你我进行也不准踏足这座宅院。 Dan pada akhirnya si Cuking pun siap untuk bertanding ya guys, dan menerima tantangan tersebut. Lalu si Cuking pun dia bersama Nona Lin, dia pun keluar ruangan dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan di dalam ruangan kelihatan sang MC kita tidak mengkhawatirkan kepada sang kakak. Bahwasannya di dalam kurun waktu 3 bulan ia ingin menunjukkan kepada mereka semua bahwasannya dia sudah berbeda dan sudah gagah. Lalu sang kakak Cu Lin Er dia pun langsung sedikit terherman-herman dikarenakan dia sedikit melihat ada hal yang berbeda dari sang kakak. 你不该与楚姐姐不用担心，我好欺负她。 Dan pada akhirnya sang kakak Cu Lin Er pun pingsan ya guys kesemutan. Dan sang MC kita pun langsung menggendong ke atas ranjang. Dan dia pun menitipkan sang kakak kepada Yun Er terlebih dahulu. Dikarenakan sang MC kita dia ingin mencari dan mengumpulkan tumbuhan obat di pegunungan guna untuk menyembuhkan penyakit sang kakak. Scene kembali berpindah ya guys. Pada kesempatan ini sang MC kita sudah berada di area pegunungan guna untuk mencari tanaman-tanaman obat. Dan pada akhirnya dia pun mendapatkan ginseng spiritual dan langsung mencabutnya dan mengumpulkan bersama tanaman-tanaman obat yang lainnya. Dan menurutnya di tempat tersebut banyak tanaman-tanaman obat yang belum diketahui orang-orang. Namun sayangnya menurut sang MC kita, tumbuhan spiritual yang ada di tempat tersebut hanya dapat meringankan rasa sakit saja. Sang MC kita Cu Suang, dia akhirnya pergi ingin meninggalkan tempat tersebut. Namun tiba-tiba ia pun sedikit mendengar suara-suara kresek-kresek itu dari belakang pohon. Dan Cu Huangseng dia memerintah kepada orang-orang yang mengumpet di belakang pohon untuk segera keluar. Dan pada akhirnya orang-orang tersebut langsung keluar. Dan orang tersebut adalah Cu Yan, masih murid dari keluarga Cu. Dan Cu Yan kali ini dia bersama bala tentaranya. Lalu sang MC kita mengingat-ingat masa lampau yang mana si Cu Yan dia adalah bajingan-bajingan jahat yang pernah menganiaya wanita muda dari keluarga Q pas kurun waktu 1 tahun ke belakang. Dan si Cu Yan ini hampir menyebabkan bencana bagi keluarga Cu. Dan pastinya kalau bukan karena ikut campur tangan keluarga Cuking, pastinya Cu Yan dia sudah lama akan diusir dari keluarga Cu, ucap sang MC kita di dalam hatinya. 秦伟户早被逐出楚家，这灵药给我，否则到头来
Dan Cuyan dia meminta kepada sang MC kita untuk menyerah tanaman spiritual yang sudah ada di genggamannya. Dan sang MC kita pun memberikan tanaman spiritual itu kepada Cuyan. Dan pada akhirnya sang MC kita pun berpura-pura pergi meninggalkan mereka semua. Dan padahal sang MC kita pun melihat tingkah konyol mereka dari atas pohon. Dan sang MC kita pun dia langsung menggunakan topeng kekuatan dan dia pun langsung berubah menjadi wujud yang sangat kuat. Sehingga Cuyan yang lagi membacot-bacot pergi bersama bala tentaranya, dia langsung dicegat oleh sang MC kita. Dan pada akhirnya guys, perbaku hantaman di tempat tersebut yang tidak bisa terhentikan dengan seorang yang begitu garang. Sehingga pada akhirnya Cuyan dia sedikit ngos-ngosan akibat serangan-serangan dari sang MC kita. Dan pada akhirnya juga Cuyan pun terkapar ya guys. Dan sang MC kita pun meninggalkan mereka semua. Lalu tiba-tiba datanglah seorang nana cantik yang mengumpat di balik batu dan melihat seluruh pergerakan-pergerakan yang dikeluarkan oleh sang MC kita. Dan sang MC kita mengira kepada sang cewek tersebut bahwasannya dia pastinya terus membuntuti pergerakan-pergerakan sang MC kita. Dan menurutnya dia hanya kebetulan saja. Si cewek cantik tersebut juga tidak menyangka dan dia terherman-herman bahwasannya Pierce yang terkenal itu sebenarnya akan menjadi tuan muda keluarga Chu yang tidak berguna, ucap si Nona. Dan si MC kita pun pada akhirnya memasukkan piracun ke mulut si Nona tersebut. Dan menurut si MC kita, dialah yang mempunyai penawar dari pil tersebut. Sehingga si Nona pun terohek-ohek akibat makan pil yang diberikan oleh sang MC kita. 你会相信吗？ 你可不要勾引我。 我让你后悔。 Dan pada akhirnya sang MC kita pun kembali menuju ruangan keluarga Chu. Dan scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode pertama ini. Mungkin hanya ini saja ya guys, see you next di video pembahasan. 是楚原这畜生。